في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom, selamat sore, Mbak. Shalom, selamat sore. Para netizen dimanapun Anda berada. Pada hari ini kembali saya melakukan podcast dengan Baba Nur untuk membahas isu yang sedang berkembang dan terus mewarnai media-media massa baik di dalam maupun di luar negeri, Mbak. Iya. Ya. Semua tidak luput memberitakan perkembangan konflik antara Israel dan Hamas. Nah, Mbak, ini adalah hari ke-8 sejak serangan Hamas dan Israel membalas untuk memburu milisi Hamas di Gaza. Perkembangan terakhir ini kita melihat dan mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan apa pengaruhnya terhadap program ziarah kita ke Eretz Israel. Iya. Jadi tidak pengaruhnya pada konstelasi politik. Iya, karena memang kita sebenarnya punya program ke sana kan, Mbak. Jadi program kita harus tertunda untuk beberapa waktu. Jadi artinya gini ya, sudah terlalu banyak pengamat politik yang mengamati perkembangan konflik antara Israel dengan Hamas ini. Tapi kalaupun saya berkomentar, saya tidak berkomentar dari sudut pandang politik atau geopolitik terakhir, enggak. Saya coba untuk mengisi yang belum banyak dibahas, yaitu aspek sejarah misalnya, atau sekalipun konflik ini bukan konflik agama, tetapi ada faktor-faktor yang menjadi pemicu dan pemacu tindakan orang yang diatasnamakan agama. Maka di situ saya biasa membedah dari sudut pandang aspek-aspek teologis di belakang semua anggapan atau klaim atau apa saja yang berkaitan dengan konflik ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya 3 bulan terakhir menjelang tutup tahun ya, artinya Oktober, November, Desember. Itu mestinya itu jadwal ziarah ke Holy Land. Betul. Dan paling dekat sebetulnya tanggal 24 bulan ini. Tapi karena situasi politik yang tidak memungkinkan, ya kita nunggu perkembangan, maka mungkin itu akan di reschedule. Nah, tapi jadwal semula untuk saya tinggal di Timur Tengah, akhirnya ya kita putuskan saya tinggal untuk sementara di Australia karena supaya memudahkan semuanya itu. Tapi perkembangan terakhir dari 8 hari setelah Hamas menyerang Israel itu dengan roket-roketnya, itu sebetulnya yang saya amati ya, baik dari teman-teman langsung yang tinggal di Israel, sebetulnya 2 hari lalu atau sehari lalu ya, itu sebetulnya IDF dari militernya Israel itu sudah menguasai keadaan. 250 sandera itu sudah dibebaskan dengan selamat. Karena ini orang-orang sipil yang tidak ikut bersalah, tidak ikut berdosa ya, mereka sedang merayakan pesta musik gitu. Konser. Kemudian 60 milisi Hamas itu kabarnya tewas dan 26 itu ditangkap oleh Israel. Dan sekarang ini posisinya supaya masyarakat sipil itu disuruh keluar dari daerah konflik ini karena Israel mau menyelesaikan urusannya dengan milisi garis keras Palestina ini, yaitu Hamas. Jadi sekali lagi harus saya tekankan bahwa Hamas itu tidak mewakili Palestina karena Palestina kan terpecah menjadi 2 faksi besar ya. Bagian tepi barat West Bank itu dikuasai oleh sayap
nasionalis dulu Yasser Arafat yang kemudian dilanjutkan oleh Mahmud Abbas, sedangkan Gaza itu yang dulu direbut Israel dari Mesir, kemudian untuk perdamaian diserahkan ke Palestina. Tetapi sialnya sekarang ini justru menjadi markas perlawanan dari kelompok garis keras ini, dan itu yang harus dilihat oleh orang Indonesia, saya kira itu ya. Tapi lebih jauh saya tidak mau melanjutkan untuk bicara soal politik, saya kira itu. Tapi berarti ziarahan itu tetap akan ada, hanya kita reschedule. Iya, kita reschedule sampai situasi benar-benar aman. Saya kira itu. Ya. Oke. Beberapa waktu sebelum konflik Israel-Hamas, saya pernah menonton sebuah tayangan, Bah, yang menyampaikan bahwa Yahudi itu lebih dekat dengan Islam ketimbang dengan Kristen, khususnya soal monoteisme, sehingga diizinkan Yahudi itu beribadah di masjid ketimbang di gereja. Menurut Bapak gimana nih? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang saya suka ini. Jadi itu kan logika polemik ya. Logika polemik itu dibangun di atas sepenggal-sepenggal kisah atau fragmen sejarah dari masa tertentu yang kemudian dimutlakkan untuk melihat keseluruhannya. Jadi yang dikutip itu sebetulnya itu adalah tulisan dari Rabi Moses ben Maimun. Namanya itu disingkat Rambam. Beliau itu hidup pada abad 12 lah ya. Jadi dia ini seorang rabi yang besar dari Sephardim. Makanya dari Moses ke Moses tidak ada yang sebesar dia. Maksudnya dari Musa Alef Hashalum, dari Nabi Musa sampai kepada Moses ben Maimun itu memang dia yang terbesar. Lah, dia itu hidup dalam konteks apa dulu? Pertama dia hidup ini dalam konteks Islam. Ketika itu orang-orang Yahudi diakui secara jujur banyak mengalami tekanan dari Barat yang notabene Kristen. Lalu dia merasa lebih nyaman tinggal di negara Islam. Terakhir kan dia di Mesir ya, di bawah waktu itu pemerintahan dari Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, dalam konteks seperti itulah kita bisa melihat sejarahnya. Tapi sebetulnya untuk kita menyimpulkan apakah misalnya Yahudi lebih dekat dengan Islam, itu ya harus dipahami secara utuh kan. Yang pertama-tama isu tauhid atau isu monoteisme itu betul ya, artinya bahwa orang Yahudi khususnya Rabi Rambam ini memandang bahwa Islam ini teologinya lebih sederhana ketimbang dengan teologi Kristen dengan Tritunggal Maha Kudus, yang itu kan istilahnya perbincangan metafisika yang tidak mudah. Nah, itu satu. Yang kedua, kita harus melihat secara utuh bagaimana Rabi Rambam sendiri melihat Islam dan bagaimana dia melihat kekristenan. Saya misalnya membaca teks ini ya. Kalau Rambam itu hidup terakhir ya, meninggal tahun 1204. Di dalam bukunya yang berjudul Hilqot Abu Dazarah 9, kira-kira baris keempat, dia mengatakan bahwa orang-orang Nosrim, maksudnya kekristenan, bersama dengan semua ritus-ritusnya, termasuk perayaan hari Minggu, itu adalah Abu Dazarah, penyembahan berhala. Nah, tapi rabi-rabi yang lain ya, misalnya pendapat yang dikaitkan dengan Rabi Nisim. Rabi Nisim itu hidup pada abad ke-13 ya, awal abad 14. Nisim Girundi, sekalipun mungkin tidak Rabi Isim, tapi artinya ada pendapat Yahudi yang berkembang. Islam juga tidak lepas daripada apa yang dikenal Abu Dazarah, khususnya hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang itu dianggap sebagai seolah-olah putusan langsung dari Tuhan sendiri, dan itu juga dianggap Abu Dazarah. Sekalipun tentu Islam menolak ini, begitu pula Kristen juga menolak kalau dianggap Abu Dazarah tanpa melihat teologinya secara utuh. Saya kira itu, sehingga teks-teks lain yang berkaitan juga harus dibaca. Misalnya pertama Rabi Rambam itu melihat kekristenan itu dari praktek-praktek fisik. Jadi misalnya kehadiran ikon di gereja-gereja ortodok,
lalu kehadiran patung di gereja Katolik. Tapi sebenarnya kan harus ditekankan yang pertama teologinya. Rabi Rambam mengatakan bahwa Tuhan itu satu, ya, esa, tidak ada makhluk yang bisa disejajarkan di samping Tuhan. Itu Kristen kan setuju. Lo yihye leha Elohim akhirim alpanai, setuju. Jangan membuat patung, kita juga setuju. Tapi pertanyaannya, patung di gereja itu kan bukan patungnya Tuhan. Sehingga jangan menyerupai patung apapun di atas bumi maupun di langit, ya. Itu artinya bahwa yang tidak boleh membuat itu adalah patungnya Tuhan. Dan tidak ada orang Kristen yang membuat patungnya Allah, bahkan kemudian disuruh memberi dupa, itu tidak ada. Yang dibuat itu kan gambar-gambar orang suci, dan itu tidak untuk disembah. Misalnya gambar bayi Yesus bersama Bunda Maria misalnya. Itu kan konteksnya apa? Konteksnya adalah gambar makhluk. Jadi yang dibuat dari ikon Yesus itu kan sebetulnya firman yang menjadi manusia. Allah sendiri tidak bisa digambar. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi yang dipatungkan itu bukan Allah, dan itu pun tidak pernah ada kewajiban dalam liturgi atau dalam teologi gereja. Kamu harus meletakkan patung ini di tempat paling utama, dan kemudian setiap kali kamu bertemu harus mencium, tidak pernah ada. Kalau ada benda kemudian disuruh mencium, sekalipun itu bukan disembah, itu bisa dianggap sebagai idolatry. Tetapi kalau itu gambar hanya dipasang, misalnya kayak patung di depan gereja misalnya, itu tidak untuk disembah. Itu jadi kesan-kesan fisik ini, dan ini juga merupakan peringatan bagi orang Kristen sebagai sesama mitra dialog agar simbol-simbol kita, ritus-ritus kita itu tidak menimbulkan batu sandungan. Jadi misalnya di kalangan seniman-seniman Kristen, ada yang menggambarkan Tritunggal itu dengan gambarnya Allah Bapa, rambutnya putih, ya, terurai, dan kemudian di sampingnya gambar Yesus yang rambutnya, jenggotnya hitam, dan ada gambar merpati. Itu gambar yang secara teologis tidak mewakili ajaran Kristen. Itu salah. Karena apa? Karena Allah tidak bisa digambar. Yang bisa digambar itu adalah ciptaannya. Dan kita juga bisa melihat sebetulnya di dalam Yudaisme sendiri, artinya di dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan juga suruh membuat gambar 3 dimensi, yaitu kerubim, serafim, ya, yang sayapnya melingkupi dan harus diletakkan di atas tabut perjanjian. Lah itu kan patung sebetulnya. Tapi kan itu bukan patungnya Allah. Lalu disuruh membuat patungnya ular tembaga untuk memperingati penyelamatan Israel. Itu kan juga patung. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa Yudaisme sekarang tidak mengenal itu lagi? Karena bait Allah sudah tidak ada. Maka ketika bait Hamikdas atau bait suci tidak ada, otomatis kerubim, serafim itu juga tidak ada di dalam bait suci, karena bait sucinya tidak ada. Tinggal ada di nyanyian-nyanyian liturgis Yahudi maupun nyanyian liturgis Kristen. Misalnya kalau di gereja Ortodok, ya man hiya akrum minas serubim warfa amas dan bigoiri kias minas serafim, ya man hiya bigoiri fasadi waladat kalimatallah hakon anaki walidatulillahi yaki nu'adim. Terus kemudian dikaitkan dengan kelahiran Kristus yang tanpa cacat celah dari Bunda Perawan Maria. Jadi saya kira itu, sehingga dengan demikian sekarang ya, suara dari abad pertengahan itu tidak bisa mewakili hubungan Yahudi dan Kristen sekarang. Sekarang hubungan Yahudi dan Kristen sudah sangat baik. Misalnya terakhir ini ya, tahun 2015 itu ada pernyataan atau deklarasi sikap dari rabi-rabi Yahudi di Kanada, Amerika, Israel, Eropa, yang menandatangani sebuah deklarasi bahwa orang-orang Kristen lebih dekat dengan Yudaisme karena berakar pada tanah atau Taurat yang sama dan berakar pada monoteisme Abraham yang sama, sehingga ditegaskan dalam deklarasi
Sekarang ini sejak tahun 2017 saya ikuti terakhir ya, sekitar 60 rabi-rabi Yahudi menandatangani bahwa kekristenan tidak menyembah berhala. Dan ini harus diketahui perkembangan terakhir, apalagi setelah Konsili Vatikan II. Hubungan antara gereja Katolik dengan Yahudi sangat baik, sehingga orang Yahudi tidak lagi mendapatkan stigma sebagai deicidium, pembunuh Kristus, dan Yahudi pengkhianat itu kan dihapus dari Katekismus Romanum tahun 1590-an, dan akhirnya sekarang hubungannya lebih baik. Saya kira itu. Jadi tidak boleh kita melihat masa lalu, apalagi dalam suratnya Rabi Rambam kepada orang-orang Yaman, Nabi Muhammad itu disebut Hamis Suga, orang gila, nabi palsu. Jadi seperti Yesus sendiri juga disebut orang gila, Muhammad juga disebut orang gila, tapi bagi perspektifnya dia, baik Yesus maupun Muhammad itu akan menyiapkan kepada Mesias Yahudi yang akan datang. Nah, ini harus dilihat secara utuh, tidak bisa dipenggal-penggal seperti itu. Saya kira demikian ya dalam kita melihat sejarah. Iya, Bang. Kemudian ini, Bang, kalau tadi Bapak menjelaskan penilaian Yahudi terhadap Kristen dan Islam, lalu bagaimana sekarang penilaian Kristen terhadap Yahudi dan Islam? Ya gini, kalau orang Islam kan menilai orang Yahudi itu kan laknatullah. Kita bisa membaca, tapi ini pun juga tidak mewakili Islam sekarang kan. Jadi misalnya tafsir-tafsir Al-Quran, misalnya Maruh Lapid Tafsir An-Nawawi, itu karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang sangat terkenal, yang sangat saya banggakan di beberapa forum, karena ada orang Banten, orang Indonesia yang menjadi ahli tafsir Quran dan namanya mendunia. Itu kakeknya wakil presiden kita sekarang, Pak Ma'ruf Amin, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam tafsir Maruh Lapid Tafsir An-Nawawi, Tafsir Jalalain, itu juga merekam bagaimana hubungan buruk antara Yahudi dan Islam, sehingga ketika menafsirkan surat Al-Fatihah itu misalnya, ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat, dan bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Siapakah al-maghdubi alaihim? Wahum Yahud, mereka adalah orang Yahudi. Waladolin, dan siapakah orang-orang sesat? Wahum an-nasara alladzina dolu anil Islam, dia adalah orang-orang Nasrani, mereka adalah orang Nasrani yang tersesat dari jalan Islam. Jadi kalau kita membaca Quran sendiri misalnya, justru hubungan antara Kristen dengan Islam lebih dekat ketimbang Yahudi dan orang-orang musyrik. Nah, ini kan tidak bisa mewakili Yahudi sekarang, kan teks itu punya konteks. Orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Itu ada dalam Al-Quran, surat Al-Maidah 82. Tapi sebaliknya tentang Kristen, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara dalika bi anna minhum qisisina wa rubbana wa anahum la yastakbirun. Tapi di antara orang-orang yang paling dekat persahabatannya atau dekat hubungannya dengan orang-orang beriman, maksudnya orang Muslim, adalah mereka yang berkata kami adalah orang Nasrani. Sebab apa? Di antara mereka itu ada para biarawan, para rahib, para kisis, para pendeta, dan mereka tidak menyombongkan diri. Itu perspektif Islam terhadap Yahudi dan Kristen. Lah, perspektif Yahudi tentang Islam, selain misalnya Nabi Muhammad dianggap nabi palsu dan orang gila, ya toh. Lalu juga ada satu teks yang penting, itu disebutkan dalam responsa Rabi Rambam. Itu dikatakan begini, kalian boleh mengajarkan Torah kepada orang Nosrim, orang Kristen, tapi tidak untuk orang-orang Ismailiyin, orang-orang Ismail. Kenapa? Karena kalau kamu mengajarkan Taurat kepada orang Kristen, kamu bisa menarik mereka ke dalam kebenaran iman kita. Karena orang Kristen menghormati Taurat. Orang Kristen menganggap Taurat itu asalnya dari yang ilahi. Dan dalam Talmud itu Traktat Sanhedrin juga dikatakan, siapakah yang tidak menerima bagian dalam olam haba dunia akan datang? Mereka yang menyangkal kebangkitan orang mati. Maksudnya ini statement Parisi terhadap Saduki. Yang kedua,
mereka yang berkata bahwa VN Torah min hasamayim, mereka yang berkata Taurat tidak berasal dari surga. Artinya Taurat itu mengalami perubahan. Nah, inilah yang kemudian dikhawatirkan oleh Rabi Rambam. Apabila kepada umat Islam diajarkan Taurat, maka nanti akan menganggap Taurat itu palsu kalau cocok dengan klaimnya. Misalnya Ulangan pasal 18 ayat 15 dan 18 ditafsirkan itu menubuatkan Nabi Muhammad, ya. Nabi Miherbeka Meaheka Kamoni Yakim Leha Adunai Eloheka Alaftismaun, seorang nabi di tengah-tengahmu. Nah, di tengah-tengahmunya nggak dibaca, di tengah-tengah Israel, di antara saudaramu ditekankan. Ya, Muhammad itu keturunan Ibrahim dari Ismail, sedangkan Musa itu dari Ishak, ya. Maka Israel dan Islam. Padahal yang disebut Israel itu kan bukan Ishak tapi Yakub. Lah, ini orang Samaria menafsirkan siapa Mesias yang akan datang itu adalah Taheb sang pemulih yang katanya lahir dari suku Yusuf. Jadi Yusuf bersaudara dengan Lewi. Orang Yahudi dan orang Kristen menafsirkan dari suku Yehuda. Soal orang Yahudi menolak Yesus sebagai penggenap, lah itu urusan lain. Kan teksnya masih sama, hanya tafsirannya beda. Karena itu nanti kalau umat Islam kamu ajarkan Taurat, kata Rabi Rambam, nanti kalau cocok diakui itu untuk dia, tapi kalau nggak cocok ditolak. Makanya untuk orang Kristen masih ada harapan supaya dia bertobat kepada Yudaisme. Itu perspektif, ya karena dianggap sesat tadi. Jadi harus utuh melihat, itu tidak bisa sepotong-sepotong. Nah, sekarang bagaimana pandangan Kristen terhadap Yahudi dan Islam? Kalau orang Kristen memahami gini, ketika Tuhan memanggil Abraham, itu kan kamu akan jadi bangsa yang besar, namamu akan masyhur, dan kamu akan menjadi berkat, yang memberkati kamu akan diberkati, yang mengutuk kamu akan dikutuk, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, itu kan? Nah, kemudian semua itu sudah digenapi, termasuk yang menjadi berkat dan yang memberkati engkau diberkati, yang mengutuk engkau dikutuk, namamu masyhur. Semua orang sangat terkenal mulai dari zaman doa Yahudi, Baruch atah Adonai Elohenu meleka ulam, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub, makin Abraham. Terpujilah engkau ya Tuhan, sembahan kami Raja yang kekal, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Perisai Abraham, namanya dikenang dalam doa anak cucunya, ya toh. Dari Kristen diawali juga Injil itu Sefer Toledot Yesua Hamasiah ben David ben Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus putra Daud putra Abraham. Islam juga kama sholai ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Artinya nama Ibrahim masyhur. Tapi yang belum digenapi itu adalah olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Di mata orang Kristen itu digenapi dengan kedatangan Yesus. Makanya yang disebut olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat itu berkat mesianik, the messianic blessing, penyelamatan alam semesta melalui sang Mesias. Dan sekalipun Yahudi menolak, itu bukan urusan Kristen, tapi itu artinya kan soal tafsir, ya. Kristen percaya bahwa itu digenapi dalam sosok Yesua HaMasiah. Makanya ketika Kristus datang, Yesus mengatakan, Abraham melihat hariku. Dia akan melihatnya, menunggu dari Firdausnya kapan penggenapan janji Allah itu tiba. Dan ketika Yesus datang, itu sudah digenapi dan Abraham bersukacita. Orang-orang Yahudi yang menolak klaim Yesus sebagai Mesias yang praeksisten, karena di dalam keyakinan Yahudi sendiri juga nama Mesias itu praeksisten, sudah ada sebelumnya. Menolak itu umurmu belum sampai 50 tahun. Kamu belum cakap memberi nasihat. Bagaimana kamu mengungkapkan semacam itu? Yesus mengatakan, Pren Avram genistai ego eimi. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Bukan aku ada sebagai fisik kemanusiaan Yesus. Jadi yang masuk dalam Tritunggal itu bukan kemanusiaan Yesus yang fisik sehingga menyandingkan manusia dengan Allah seperti yang dituduh oleh Rabi Rambam. Tidak seperti itu. Tapi yang disebut Tritunggal dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah Allah, firman-Nya, dan Roh-Nya yang kekal. Makanya kita berdoa, Bismil Abwalibni Warahil Kudus, Al-Ilahin Wahid Amin. Al-Ilahi Wahid Amin. Jadi
demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah Allah yang esa itu sendiri. Nah makanya 3 monoteisme kalau dalam Kristen. Pertama, monoteisme setan. Monoteisme setan itu monoteisme bilangan. Monoteisme bilangan itu sekedar orang bisa menghitung, oh itu Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, tapi membunuh. Karena apa? Karena dia hanya bisa menghitung. Padahal Tuhan itu kan metafisik, bukan hitungan 1, 2, 3, ya kan? Maka dalam Alkitab di Yakobus pasal 2:19, kamu percaya Allah itu satu, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya itu dan gemetar karena itu. Makanya saya sebut ini the satanic monotheism. Makanya ISIS, saya tidak mengatakan Islam, lo ISIS. Itu kan tertulis la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, tapi membunuh. Lah ini berarti apa? Monoteisme yang hanya mengikrarkan keesaan tapi tanpa melakukan dalam kehidupan nyata. Maka monoteisme ditingkatkan, yaitu Abrahamic monotheism, monoteisme etnis Ibrahim. Dan itu yang ditekankan oleh para rabi dengan melakukan kehendak Bapa Surgawi, yang menegaskan bahwa Kristen dan Yahudi punya hubungan kedekatan. Itu dibangun atas dasar monoteisme etnis Ibrahim. Karena apa? Ibrahim disuruh berangkat ke suatu tempat yang dia belum tahu, meninggalkan kenyamanan hidupnya di Ur Kasdim, itu tidak mudah kalau bukan karena tindakan iman. Ini monoteisme dengan etika. Jadi tidak hanya mengakui Tuhan itu satu, tapi melakukan secara etis pengakuannya itu. Karena Tuhan itu satu, maka komitmen kita kepada Tuhan dinyatakan pada sesama manusia, ketaatan dan seterusnya. Tapi Abraham belum memahami ya penggenapannya itu. Lah orang Kristen memahami penggenapannya itu di dalam Yeshua HaMashiach, yaitu monoteisme trinitaris. Trinitas tidak bicara soal jumlah. Trinitas tidak bicara soal makhluk yang ditempatkan di sisi Allah. Tidak adalah orang primitif yang menganggap bahwa Tritunggal itu Tuhan berkepala 3, itu tidak ada seperti itu. Hanya orang-orang yang tidak mengerti kekristenan yang memahami seperti itu. Maka bagi orang Kristen, ya minta maaf, ya kita juga harus boleh menilai dong tentang Yahudi dan boleh menilai tentang Islam. Bagi orang Kristen, monoteisme Yahudi itu berhenti pada monoteisme Abraham. Jadi monoteisme etis tanpa menjelaskan bagaimana rahasia Tuhan itu sendiri diungkapkan. Begitu juga Islam. Islam tidak beranjak dari monoteisme Abraham. Karena ya jangan kamu pikirkan tentang zat Allah, pikirkanlah saja tentang makhluknya. Justru yang tidak boleh dipikirkan itu disingkapkan dengan pewahyuan diri Allah di dalam Yeshua HaMashiach, di dalam Kristus. Tentu perspektif ini Anda boleh menolak karena Anda memang bukan orang Kristen. Tetapi izinkanlah orang Kristen meyakini apa yang diyakini. Jangan dilihat dari perspektif Yahudi, jangan pula dilihat dari perspektif Muslim. Begitu juga apa yang diyakini Islam tentang finalitas Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin, kita harus mengakui itu. Tapi tidak boleh dilihat dari finalitas Kristus, dari sudut pandang Kristen. Kalau dengan demikian, maka prospek perdamaian dunia itu akan kita capai tanpa kita kehilangan identitas kita masing-masing, jati diri kita. Kita memang tidak sama, tetapi kita harus bisa bersama-sama. Hinih matov umanaim sefet ahim gam yakat. Alangkah baiknya, alangkah indahnya apabila semua saudara duduk rukun bersama. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom. Terima kasih, Mbah, untuk pemaparannya, dan ini membuat kita semakin jelas. Semoga para netizen juga bisa mendapatkan pencerahan dari perbincangan kita pada sore hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Shalom aleichem, besem hamasi. Waalaikumsalam.